Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sutio Sudrajat, NIM 3202116098, kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu praktikum ketiga, yaitu algoritma pemrograman. Baiklah, di nomor 1 ini yaitu menjelaskan tentang soal jumlah pangkat 3. Nah, baiklah, kita memulai dari yang pertama, yaitu di bagian integer ini kita masukkan variabelnya yaitu hasil, n, dan i. Kemudian selanjutnya di bagian assign kita masukkan variabelnya hasil sama dengan 0, terus inputnya yaitu n. Kemudian di bagian for ini yaitu kita masukkan variabelnya i, kemudian start for-nya yaitu 1 dan end for-nya n. Kemudian di bagian sini kita masukkan assign yaitu hasil sama dengan hasil ditambah i pangkat 3. Kemudian di sini bagian outputnya yaitu hasil. Di sini kita tidak centang newline-nya. Nah, baiklah, kita coba running. Kita masukkan 1 berarti hasilnya 1. Kemudian apabila kita masukkan 2 berarti 2 pangkat 3 8 ditambah sebelumnya yaitu 1 berarti jadi 9. Kemudian misalkan kita masukkan 3 berarti 27. Nah, kenapa bisa 36? Dikarenakan 3 pangkat 3 ialah 27 ditambahkan sebelumnya yaitu 2 pangkat 3 itu 9. Jadi 27 ditambah 9 berarti 36. Baiklah, selanjutnya yaitu di nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya yaitu tentang faktorial. Nah, baiklah, kita memulainya. Yaitu yang pertama yaitu bagian integer, yaitu variabelnya kita kasih nama angka, faktorial, dan i. Kemudian di bagian assign ini yaitu kita masukkan faktorial sama dengan 1. Terus inputnya yaitu angka. Kemudian di bagian percabangan ini kita tuliskan yaitu angka sama dengan 0 dan angka sama dengan 1. Di bagian true ini kita masukkan yaitu kita kasih bagian assign yaitu faktorial sama dengan 1. Kemudian di bagian false ini kita masukkan yaitu for, yaitu variabelnya i, kemudian startnya yaitu 1 dan end for-nya yaitu angka. Kemudian di bagian ini itu sign-nya yaitu faktorial sama dengan faktorial dikali i. Kemudian bagian ininya yaitu outputnya kita kasih faktorial. Baiklah, kita coba running. Kita masukkan 1 berarti hasilnya tetap 1. Kemudian apabila kita masukkan 2 berarti jawabannya tetap 2. Apabila kita masukkan 3 berarti jawabannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan kemudian apabila kita masukkan 4 berarti 4 dikali 2 kali 6 sama dengan 24. Dikarenakan dari hasil sebelumnya yaitu 3 dikali 2 itu kan 6. Terus 6 selanjutnya yaitu 4 dikali hasil dari yang sebelumnya yaitu 6, jadi jawabannya 24. Baiklah, di soal selanjutnya yaitu di soal nomor 3 membahas tentang bilangan prima. Bilangan prima harus kita tahu terlebih dahulu, yaitu bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 ataupun hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Baiklah, untuk memulainya yaitu kita masukkan bagian integernya yaitu variabelnya kita kasih nama angka, total, dan i. Kemudian bagian ini kita bagi assign, kita masukkan total sama dengan 0. Kemudian di bagian input kita masukkan angka. Terus di bagian ini for-nya yaitu kita masukkan variabelnya i, kemudian startnya yaitu 1, kemudian end for-nya angka. Kemudian di sini kita kasih percabangan yaitu angka,
modulus I sama dengan 1. Di bagian false-nya ini kita kosongkan, dan bagian true ini kita kasih assign-nya yaitu total sama dengan total ditambah 1. Kemudian di bagian bawahnya kita kasih percabangan lagi yaitu total sama dengan 2. Di bagian true maka nantinya akan dicetak bilangan prima, sedangkan di bagian false ini akan menunjukkan bilangan yang bukan prima. Baiklah, kita coba running. Kita masukkan bilangan prima kan hanya dapat dibagi dengan 1 ataupun dirinya sendiri. Kita masukkan 2 berarti bilangan prima. Kalau kita masukkan angka 5 juga bilangan prima. Misalkan kita masukkan 6, itu merupakan bukan bilangan prima karena dapat dibagi lebih dari dirinya sendiri, bilangan itu sendiri, dan dapat dibagi dengan 2, maka menunjukkan bilangan bukan prima. 4 menanyakan yaitu tentang bilangan prima range. Di soal tersebut menjelaskan yaitu bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya memiliki faktor pembagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Diberikan bilangan asli positif A dan B lebih besar dari A, cetak seluruh bilangan prima di antara A dan B. Jadi soal ini dimaksudkan yaitu nantinya kita akan memasukkan 2 angka bagian A dan B. Nanti di bagian A dan B tersebut akan menunjukkan yang mana bilangan prima. Baiklah, kita mulai. Di bagian pertama yaitu integer, kita masukkan variabelnya yaitu bil, awal, akhir, dan A dan B. Baik, selanjutnya yaitu inputnya yaitu awal dan akhir. Kemudian di bagian ini for-nya kita masukkan yaitu variabelnya A, terus startnya yaitu awal, kemudian akhir. Terus kita masukkan lagi di bagian sini yaitu assign, yaitu variabelnya bil sama dengan 0. Kemudian di bagian ini kita kasih lagi for, yaitu variabelnya B, startnya yaitu dimulai 1, dan endpointnya yaitu A. Dan di sini kita kasih lagi percabangan if, yaitu kita masukkan A modulus B sama dengan 0. Di bagian false-nya ini kita kosongkan, terus true-nya ini kita kasih assign yaitu bil sama dengan bil ditambah 1. Kemudian di bawah sekali kita masukkan percabangan lagi yaitu bil sama dengan 2. Terus di bagian false-nya yaitu kita kosongkan. Di bagian true-nya kita masukkan output yaitu A n string bilangan prima string. Baiklah, kita coba run. Misalkan kita masukkan yaitu 1 dan 2, berarti nantinya yaitu nilai 2 yang akan menunjukkan bilangan prima. Jadi misalkan kita masukkan 2 dan 5, berarti nanti bilangan prima menunjukkan yaitu 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, dan 5 bilangan prima. Jadi berurutan yang menunjukkan bilangan prima. Kalau kita masukkan lagi 2 dengan 7, maka nanti ada 4 bagian yang dimulai yaitu 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, dan 7 bilangan prima. Baiklah, di soal terakhir ini adalah soal nomor 5, membahas tentang bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Baiklah, yang pertama yaitu kita masukkan integernya, yaitu kita kasih variabel n, f, n1, n2, dan i. Kemudian inputnya yaitu bagian n. Terus di sini kita masukkan assign yaitu n1 sama dengan 1 dan n2 sama dengan 0. Di sini kita kasih percabangan yaitu n lebih besar
dari 2. Terus di bagian false ini kita kasih percabangan lagi, yaitu n lebih besar dari 1. True-nya itu outputnya string 1, sedangkan false-nya itu string 0. Kemudian di bagian true-nya kita kasih for, yaitu variabel i, terus startnya yaitu 1, dan endpoint-nya yaitu n dikurang 1. Kemudian di sini kita bagian assign, kita masukkan f sama dengan n1 ditambah n2. Kemudian selanjutnya n2 sama dengan n1, dan di bawahnya lagi n1 sama dengan f. F ini adalah Fibonacci. Terus di bagian ini outputnya kita masukkan Fibonacci. Baiklah, kita coba run. Misalkan kita masukkan yaitu 5, maka yang keluar yaitu 5 dikarenakan 2 ditambah 3. Apabila kita masukkan 6, berarti 5 ditambah 3 jadi 8. Misalkan kita masukkan 7, berarti jawabannya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan apabila kita masukkan 8, maka 13 yang sebelumnya ditambah 8 jadi 21. Nah, itulah sistem dari bilangan Fibonacci. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi praktikum ketiga saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.